Kejadian yang sering kita alami tapi tak bisa dijelaskan logika itu biasanya disebut fenomena aneh atau misterius dalam kehidupan sehari-hari. Ini hal-hal yang terasa nyata, tapi sulit dijelaskan secara ilmiah atau rasional. Berikut beberapa contohnya. Tiba-tiba ingat sesuatu padahal tak ada pemicunya. Pernahkah kamu lagi duduk santai, fokus ngerjain sesuatu, atau bahkan bengong tanpa mikir apa-apa, lalu tiba-tiba teringat sesuatu yang udah lama? Mungkin keinget mantan, kejadian masa kecil, atau bahkan hal kecil kayak percakapan random di angkot 10 tahun lalu. Anehnya, soalnya tak ada pemicu, tak ada suara, bau atau momen spesifik yang bisa ditelusuri penyebabnya. Fenomena ini cukup umum terjadi, tapi tetap terasa aneh dan misterius. Secara ilmiah, beberapa psikolog menyebut ini sebagai involuntary memory recall, ingatan yang muncul tanpa kita sengaja mengingatnya. Biasanya, ada pemicu tersembunyi yang tak kita sadari, seperti warna, suara latar atau perasaan tertentu. Tapi tetap saja seringkali kita tak bisa menemukan benang merahnya. Apapun penyebabnya, pengalaman ini menunjukkan betapa kompleks dan misteriusnya cara kerja otak kita. Tak semua hal bisa dijelaskan logika, ada banyak ruang abu-abu dalam kehidupan sehari-hari yang justru bikin hidup jadi lebih menarik. Merasa ada yang mengawasi, padahal tak ada siapa-siapa. Fenomena ini sering disebut sebagai feeling of being watched, atau perasaan diawasi. Secara psikologis, perasaan ini bisa dijelaskan oleh otak manusia, yang memang sangat sensitif terhadap lingkungan. Otak kita punya sistem kewaspadaan tinggi, yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman, bahkan sebelum kita sadar sepenuhnya. Jadi, saat kamu merasa ada yang mengawasi, bisa jadi itu hasil dari sinyal-sinyal samar yang ditangkap oleh otak kamu, entah itu bayangan, suara kecil, atau perubahan cahaya yang gak kamu sadari secara sadar. Namun, ada juga penjelasan yang lebih dalam dan misterius. Dalam banyak budaya, perasaan ini sering dikaitkan dengan hal-hal gaib atau supranatural. Ada yang percaya bahwa itu adalah pertanda keberadaan makhluk halus di sekitar kita. Mereka bilang, kalau kita merasa ada yang memperhatikan padahal tak ada siapa-siapa, bisa jadi itu adalah makhluk tak kasat mata yang sedang mengamati kita. Meskipun belum terbukti secara ilmiah, pengalaman seperti ini seringkali terlalu nyata untuk dianggap hanya sebagai ilusi belaka. Deja vu atau merasa udah pernah ngalamin suatu kejadian padahal belum. Deja vu atau berasal dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang peneliti bernama Émile Boirac di akhir abad ke-19. Meski udah dikenal sejak lama, sampai sekarang para ilmuwan dan psikolog masih belum sepenuhnya bisa menjelaskan secara logis kenapa fenomena ini bisa terjadi. Beberapa orang menganggap deja vu sebagai pengalaman mistis atau spiritual. Ada yang bilang, itu adalah tanda bahwa kita pernah hidup di masa lalu atau reinkarnasi. Bahkan ada yang percaya deja vu adalah bentuk komunikasi dari alam bawah sadar, atau semacam kode dari semesta. Tapi kalau kita lihat dari sisi ilmiah, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Salah satu teori paling populer menyebutkan bahwa deja vu terjadi karena adanya glitch atau gangguan kecil di otak, khususnya di bagian memori jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, ketika otak kita memproses suatu kejadian, informasi tersebut seharusnya masuk ke memori jangka pendek dulu, sebelum disimpan sebagai memori jangka panjang. Lupa apa yang mau dilakukan pas masuk ruangan? Fenomena ini sering disebut sebagai doorway effect dalam dunia psikologi. Secara sederhana, saat kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak kita seperti bikin segmen baru di memori. Seolah-olah perpindahan fisik itu juga memicu perpindahan fokus, jadi informasi sebelumnya jadi ikut ke save di folder sebelumnya, makanya pas kita sudah di ruangan baru niat itu kayak ketinggalan di ruangan sebelumnya. Tapi lucunya ini bukan cuma soal memori biasa, karena kadang meskipun kita mencoba mengingat dengan keras, kita tetap tak bisa menemukan jawabannya, sampai akhirnya kita balik ke tempat semula. Fenomena ini juga menunjukkan betapa rapuh dan anehnya cara kerja otak manusia. Kita pikir kita sepenuhnya mengendalikan pikiran dan memori kita, tapi faktanya hal sekecil berpindah tempat bisa bikin niat sederhana langsung hilang begitu saja. Benda tiba-tiba hilang lalu muncul lagi di tempat jelas. Fenomena seperti ini cukup sering terjadi dan dialami oleh banyak orang,
Bahkan di dunia barat ada istilah khusus untuk itu, yaitu the disappearing object phenomenon, atau fenomena benda yang menghilang. Meskipun sering dianggap hal sepele atau cuma masalah lupa, ternyata gak semua kejadian bisa dijelaskan dengan logika sesederhana itu. Penjelasan yang paling umum tentu adalah kelupaan. Manusia memang bisa mengalami memory glitch, otak kita kadang menyimpan informasi secara keliru. Tapi gimana kalau kamu yakin 100% benda itu kamu taruh di meja, lalu saat dicari tak ada, dan tahu-tahu muncul di situ juga setelah beberapa menit. Beberapa orang percaya ini adalah bagian dari fenomena supranatural. Dalam banyak budaya, dikenal adanya penunggu rumah atau entitas tak kasat mata yang iseng memindahkan benda. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah ulah makhluk halus yang ingin bermain atau sekadar menunjukkan keberadaan mereka. Bangun tepat beberapa detik sebelum alarm bunyi. Banyak orang mengalami hal ini, dan seringkali mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa tubuh kita tahu kapan harus bangun? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu dalam diri kita yang bekerja secara otomatis dan diam-diam lebih pintar dari yang kita kira? Sebenarnya secara ilmiah ada beberapa penjelasan yang masuk akal. Salah satunya adalah ritme sirkadian, jam biologis internal tubuh kita yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jika kamu memiliki rutinitas tidur yang cukup konsisten, tubuh akan terbiasa dengan pola tersebut. Artinya, tanpa kamu sadari tubuh bisa memprogram dirinya untuk bangun pada waktu tertentu. Jadi jika kamu biasanya bangun jam 6 pagi, dan pasang alarm di waktu itu, tubuhmu bisa mulai bersiap untuk bangun beberapa menit sebelumnya. Beberapa ahli menyebut bahwa hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh hormon stres, seperti kortisol yang meningkat menjelang waktu bangun. Ketika hormon ini naik, tubuh mulai waspada dan siap bangun. Bisa jadi otak kita menyadari waktu dan memberi sinyal untuk bangun, bahkan sebelum alarm sempat berbunyi. Tiba-tiba merasa sedih atau bahagia tanpa alasan jelas. Secara ilmiah, perubahan suasana hati tanpa penyebab yang jelas seringkali berkaitan dengan kerja otak dan hormon. Otak kita mengatur emosi lewat zat kimia seperti serotonin, dopamin, dan oksitosin. Kadar zat-zat ini bisa berubah-ubah karena berbagai hal, seperti kurang tidur, stres yang tidak disadari, perubahan cuaca, pola makan, atau bahkan hal-hal kecil yang tidak kita sadari seperti aroma tertentu, atau kilasan memori masa lalu. Kadang perubahan mood ini juga dipicu oleh bawah sadar kita, mungkin ada kenangan lama yang muncul sekilas, sebuah lagu yang pernah kita dengar di masa sedih, atau bahagia, atau sekadar melihat warna langit senja yang mengingatkan kita pada sesuatu. Otak menangkap sinyal-sinyal kecil itu dan memprosesnya, lalu tubuh merespons dengan emosi. Namun karena sinyalnya tidak disadari secara sadar, kita merasa emosi itu datang tiba-tiba. Dalam psikologi, kondisi seperti ini juga bisa dikaitkan dengan mood swing, atau fluktuasi emosi yang wajar terjadi pada manusia. Selama tidak mengganggu aktivitas sehari-hari atau berulang secara ekstrim, hal ini masih tergolong normal.